Yuk, selamat datang di podcast Nubi Sabi, tempatnya para nubi yang mau jadi Sabi. Bersama gue Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini kita kedatangan seorang panutannya para freelancer nih. Jadi freelancer yang butuh masukan supaya bayarannya makin asik dan juga karyanya makin keren. Ini biasanya ngobrolnya nih, curhatnya nih sama Mas yang satu ini. Kita sambut aja nih, Mas yang satu ini nih. Silakan datang, Mas Eko. Hai, selamat sore. Boleh pesen dulu kali salamannya. Sore Pak I, Masya Sehat. Allah. Nah, kita ngobrol. Akhirnya nyampe di podcastnya Pak I nih. Udah kayak orang bener ya. Sehat nih Mas Eko. Alhamdulillah sehat. Kita syuting hari Senin nih guys. Nih jadi kemarin dapat berapa shift nih? Alhamdulillah satu masih. Belum bisa Sabtu, ngambil 3 Minggu, shift. Apa Sabtu Minggu satu-satu masih. ada tuh kemarin? Alhamdulillah masih ada. Tuh, padahal gua aja kosong guys. Dia lo kosong apa sih kemarin gak? Kosong banget. Kosong juga ya. Gua aja kosong, Godel kosong. Tapi dia ada satu-satu. Berarti kan emang panutannya para freelancer. Itu pekerjaan freelance apa vendor sendiri? Freelance lah masih. Masih freelance. Vendor sendiri masih belum bisa jualan kayaknya deh. Agak susah ya zaman sekarang ya. emang ya. Emang nih Lagi guys. pandemi kayak gini masih habitnya masih susah jualan. Ya kayak gitulah. Oke, tapi kalau freelance nih, kan pandemi udah mulai berkurang nih. Makin banyak nggak sih jadwalnya? Makin banyak sih enggak, cuman ya better lah ya ketimbang pandemi sebelumnya yang hancur banget jadwal. Ya mungkin teman-teman yang lain juga masih banyak yang kosong, tapi alhamdulillah ya rezeki anak setengah soleh. Anak setengah soleh. Yang setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi rada bader kali ya. Oke, rada bada. Ingat-ingat umur Mas Eko. Terus kita ngobrol-ngobrolnya biar lebih pada tahu lagi nih, biar lebih kenal lagi nih sama Mas Eko. Mungkin gue manggilnya Mas Eko. Mas Eko nama aslinya siapa sih? Nama asli gue di KTP Muhammad Eko. Oh beneran Eko. Oke, Muhammad Eko. Nama panggung sering dipanggil Deko sih. Nah, Deko tuh apa tuh artinya? Deko lebih nama asli gue, jadi kan Muhammad D-nya gue kebelakangin. Karena nama Eko kan pasaran ya. Iya, nama Eko bener, pasaran, jadi biar orang lebih ingat aja. Jadi gue akalin kayak gitu. Akhirnya di tahun 2022 ini ada sejarah tercatat. Gue tahu nama Deko tuh dari mana. Oh jadi Muhammad Eko, Ya, jadi Deko. Oh, pasaran oke. kan nama Eko. Tapi Udah jauh jadi banget lebih lagi. keren sih Deko ya. Alhamdulillah, jadi banyak yang kenal. Oke, bener Deko. Terusnya kalau mulai belajar foto tuh dari kapan Mas Eko? Gue belajar foto kayak 2011 deh. Bergabung sama Depok Fotografi kebetulan. Awalnya dulu nggak Depok Fotografi, awalnya itu kalau nggak salah Kaskus Depok Fotografi, KDP. Kebetulan gue kenal di situ lewat almarhum Ali Umar. Ali Umar. Terus dari situ gue gabung ke komunitas, mulai aktif di komunitas itu. Terus berjalannya waktu akhirnya beliau punya vendor, gue sempat bantu. Tapi di 2013 gue memutuskan untuk kerja ngantor kayak orang-orang. Oh jadi freelance dulu, terus baru ngantor? Freelance tapi gue sebelumnya masih belajar, belum full motret, masih nge-crewin Bang Ali kayak gitu-gitulah dulu. Terus Bang Ali fokus sama Alianco fotografinya, terus di saat dia udah berjalan akhirnya gue coba ngantor, dan di 2013 atau 2012an gitu gue coba ngantor selama 4 tahunan lah, dan 2016 gue gabung lagi tuh ke Ali. Oh. 2016 awal gue mulai intens deh tuh di Alianco fotografi, gue incas di sana sebagai in-house. Ya udah karirnya terus sampai dengan sekarang ya freelance jadinya. Oke. Dari 2016 gua masuk, gua di sana 2 tahun. 2016an gue itu udah ini lagi deh, balik lagi motret pokoknya. 2018 gue cabut dari Alianco, full freelance. Full freelance sampai sekarang. Motret doang, nggak kayak lo. Serba bisa kan, semuanya lo hajar kan. Ya maklum soalnya gue nggak spesial. Kalau lo kan spesial tuh di foto kan ya. Kalau gue yang standar. Tapi keren lah, sekarang udah ada Kamila fotografi dan Kamila studio. Iya, itu karena anakku udah 2. Kalau nggak begitu gimana gue makan ya? Anak udah bisa lari ya. Iya, kata Bang Ali tuh gue banyak janji-janji ke senior ya. Iya betul. Jadi mau nggak mau lah. Oke, terus kalau agak mundur dikit nih, jadi belajar motonya tuh sama siapa? Belajar motornya sama komunitas. Gua yang dulu, Depok Fotografi itu. Iya. Lo ikut ini nggak, kejar nggak? Jadi kalau gua kan ikut Depok Fotografi terus ada kelompok belajar 4 tuh. Nah kalau kejar itu kan terbentuknya kan dari
dari anak pengurus KDP ya. Sambil minum aja ya. Haha. Anak pengurus KDP, terus ya kebetulan di saat kejar terbentuk, gue cuman bantuin panitia aja, gue nggak ikut kejarnya, lebih ke bantuin panitia. Terus akhirnya kan gue cabut untuk ngantor itu. Oh, karena lu itu cabut pas berarti kejar berapa tuh? Pas lu Kejar mulai pertama deh kayaknya deh. Oh, kejar pertama lu udah cabut ngantor. Heeh. Sempet sih gue nongol-nongol beberapa kalau ada kelasnya. Berarti belajarnya tuh hunting-hunting aja tuh. Belajarnya hunting sama learning by doing, jadi gue ngikut Bang Ali kerja, langsung belajar di situ. Kamera pun belum ada. Kamera waktu itu belum ada. Oh, gokil. Jadi Kamera belum ada, gue belajar udah. Gue nge-crew, terus ya? akhirnya gue punya kamera sendiri. Apa tuh? Kamera pertama gue Nikon D40 kayaknya. Nikon D40. Kamera Nikon Gue aja D40. nggak tahu ada kamera itu. Cuman nih gue langsung masuk digital ya. Kalau dulu kan banyak orang belajar kan masuk lewat analog dulu kayak gitu-gitu kan. Kalau gue kebetulan waktu itu nabung dulu karena iya gue hobi, gue pengen belajar motret gitu. Gue seneng motret, akhirnya gue nabung terus gue beli kamera dulu. Itu belum beli lensa gue. Body doang. Gak ada kit pun. Sedih banget. Gue nabung dulu tuh, gue kerja dulu, gue nabung dulu sebulan baru beli lensa gocap. Oh, sebulan. Tapi Lensa jaraknya gocap. nggak jauh deh tuh. Tapi itu kamera dipakai minjem lensa lain atau Selama belum ada lensanya gue nggak pakai karena gue baru atau second dong. oh second. Oh iya, oke. D40. D40. Dekon D40. Gue cuma tahu D90. D40 kayak apa? D40. Mirip-mirip body D3200 lah. Oke, kecil 3.000, gitu ya. D3.000. Layarnya juga pasti belum ada yang tilt gitu-gitu ya. Layarnya ya masih kamera dulu, belum ada fitur-fitur swivel atau flip gitu lah. Oke. Sedih. Masih ada nggak? Alhamdulillah udah dijual. Oke. Alhamdulillah udah dijual. Pandemi apa sebelumnya, jauh sebelumnya? Jauh jauh sebelumnya. sebelumnya. Jauh sebelumnya. Ya. Karena Oke. sebelum gue cabut kerja itu gue udah sempat ganti dulu tuh ke Canon. Gue ganti ke Canon ke 500D. Oke, jadi pas punya kamera itu ikut hunting-huntingnya Depok Fotografi tuh? Betul. Di Bukit Janda gitu-gitu? Nah, betul. Oh, oke. Ikut hunting, ikut nongkrong. Dulu kan vibes-nya komunitas tuh kan nongkrong ya. Iya, Belajar itu ya kalau lo nggak nongkrong ya lo nggak belajar gitu. Meskipun ilmunya mungkin cuman pas dibahas di menit terakhir gitu, tapi ya dari situ lo belajar gitu. Entah kita nongkrong di jalanan terus bawa kamera kita belajar, entah nanti memang ada sesi ketemu ada model yang mau difotoin kita belajar kan kayak gitu dulu. Jadi emang bukan buat niat belajarnya, tapi emang ya nongkrongnya dulu gitu? Iya betul. Oke. Niat nongkrong, hobi, ya ketemu circle-nya kali ya, ketemu circle-nya terus ya udah belajar dari sana. Oh, oke. Itu hampir setiap hari tuh nongkrongnya? Dulu kayaknya iya deh. Dulu di saat gue Masih belum sempat gawe ya? ya. Karena kan dulu kan kita ada grup Facebook, dulu kan masih aktif banget tuh. Grup Facebook, iya. terus masih zamannya ya kalau emang kita mau hunting tinggal WA terus ketemu udah hunting gitu. Hampir tiap hari tuh nongkrong. Bisa sampai subuh gitu nongkrong. Serius? Kayak gitu kan dulu. Bang Ali juga apa enggak? Bang Ali jarang ikut. Oh iya, dia pulang cepet ya? Zamannya Siapa dulu orang-orang yang sering? dulu sering nongkrong Asben kayak gitu-gitu. Asben. Asben, Eram. Dulu ada Alfi namanya. Ada si Gelar yang Gelar yang orang dia sekarang ini ya, bisnis iya, kuliner itu dia ya? foundernya. Mm-mm. Ya kayak gitu-gitu, anak kuliahan semua. Dan gue tua sendiri. Tua sendiri, karena kalau lagi nggak ada Bang Ali, gue ikutan termasuk tua di saat itu kan. Emang boleh dikasih bocoran berapa sih umurnya sekarang? Gue sekarang 34. Serius? Serius? Lah tuan gua. Gua berarti lu yang manggil gua Mas. Ayo, serah. Kalau lo mau berasa 34. Ya kagak tua segitu mah. Iya. Ayam? Ya tapi Ayam kan sebuah. anak kuliahnya banyak waktu itu. Waktu itu ya. Anak Oke. kuliahnya banyak. Di Modelnya? saat lu nongkrong dan lu dipanggil Bang, lu menurut lu ngerasa muda? Oke. Kan nggak mungkin. Makanya anak PKL gua suruh manggilnya Kak. Ya, biar berasa muda. Iya, jangan Pak. Tawan gua bapak ya. Males banget ya. Terus modelnya masih inget nggak dulu siapa-siapa aja? Kagak inget lah, kan gue mah cuma tinggal nimbrung. Ini nggak inget apa karena ada bini lo nih? Asli nggak inget guys, asli nggak inget. Oh ya ini ada bini gue di Nah, mari. ada bini tuh di balik Lagi kamera. ngeliatin gue, pengen tahu sejarah hidup gue. Oke, kan kebetulan ya, jadi gue ulik-ulik di podcast nih. Gak inget beneran? Asli nggak inget. Masa nggak inget? Gue aja masih inget tuh model-model. Karena gue emang dari cabai-cabai dulu gua. lebih ke nongkrongnya sih. Jadi kalau emang ada kumpul ya udah gue nimbrung Yakin gak aja. modus-modus gitu? Kagak, Gue modus-modus soalnya. gue sama sekali nggak, demi Allah. Tapi tuh. doyan cewek kan? Cewek doyan Alhamdulillah dong. ya Mbak Hani cewek kan? Bini gue lo rasain sendiri aja. Jangan. Tanyain maksudnya. Oke. Oh tapi lo emang beneran nyari nongkrong ya? Nyari nongkrongnya. Kalau gue godain ceweknya.
Karena dulu gue punya teman itu lumayan jauh dari rumah, gue malah nggak punya teman. Rumah lo yang sekarang? Ya, rumah gue yang sekarang yang Kelapa 2. Oh masih sama dari dulu juga. Nah, terus? Gue daerah situ tuh gue malah nggak punya teman sama sekali. Teman main kamera tuh teman nongkrong juga? Teman nongkrong. Jadi gue kalau mau nongkrong itu gue sama teman SMA gue di Lenteng jauh. Jadi gimana caranya gue kayak cari hobi baru kali ya biar punya teman gitu. Oh, jadi karena Jadi dari dulu konsep gue ya cari teman sih. Oke. Emang SMA mana? SMA gue di SMK 8 di Pejaten. SMK 8. Jurusan? Gue jurusan manajemen. Oh, bisnis. Nah, ini agak loncat sedikit itu lu sempat PKL. Gue sempat PKL di Pizza Hut. Pizza Hut ngapain deh? Lu ngicipin pizza? Naburin topping. Gua naburin topping. Serius. Iya, tapi itu masih bagus dong. Apa jurusannya tadi? Sorry. Jadi gue manajemen bisnis, bisnis. SEMEA. Cuma kan dulu kan nggak disebutnya udah nggak SEMEA kan, SMK kan. STM pun disebutnya SMK kan sekolahnya. Terus lulus gue masuk ke BSI Margonda, kampus tercinta kita. Gue ngambil manajemen administrasi. Cuma ngelurusin jurusan aja. Ya udah, akhirnya lulus aman. Meskipun 4 tahun sih gue lulus. 4 tahun lah ya. 4 tahun gue lulus. Ini tadi yang balik lagi tuh PKL nih, karena yang nonton di sini tuh juga ada anak PKL ya guys. Mereka jurusan multimedia. Lo tadi jurusannya manajemen bisnis. PKL di pizza selama ingat nggak? 3 bulan. 3 bulan. Itu pizza Pondok Indah. Oh, pizza Pondok Indah. Yang mana? Pondok Indah. PIM 1. Oh, di PIM 1. PIM 2 waktu itu belum ada waktu gue PKL. Topping. Serius, di belakang maksudnya di kitchen di dapur, itu anak PKL itu disuruh apapun, entah buang sampah, entah bikin dough, entah jadi steward itu cuci piring. Entah kalau emang lagi di depan si senior lagi istirahat kita jadi servis, jadi waiters, ya kayak gitu. Semua dipegang. Oh, dibayar? Alhamdulillah Enggak juga dibayar. Paling kalau ada duit tip dibagi sama senior, nih duit tip hari ini kita udah segini nih, nih lo gitu segitu. Sering bawa pizza pulang nggak? Sering bawa pizza pulang, kalau lagi senior pengen ngasih ya ngasih aja gitu. Jadi ada kelebihan. Cuman ya udah, ya karena udah bosan banget karena kita di sana hampir tiap hari ketemu ya. Makanya sekarang aja kalau kebetulan bini gue gitu pengen makan pizza, aduh, gue bilang, ayam geprek aja lah. Kita nggak jadi mesen pizza ya. Ayam geprek aja lah gue. Gitu. Karena 3 bulan tuh ya. Iya 3 bulan tuh gue udah jadi kayak kesini gue fast food gitu kayak kurang suka juga gitu. Di tempat lo PKL ada nggak yang segitu ngototnya pengen ini lo harus begini atau pada cuek-cuek aja? Selama yang namanya dunia kerja lo berhubungan sama orang lain, sama orang dan jabatan gitu ya, pasti karyawan yang kayak tai itu ada aja sih. Entah ada senioritas dan junioritas lah kayak gitu-gitu. Kan kadang dia suka lupa gitu ya kalau kita manusia dan capek gitu. Di saat gua udah capek mentok terus lo masih konyol gitu, gua ajak berantem. Gua ajak berantem senior gua bilang. Bang, jangan mentang-mentang senior, gua bilang. Gue juga anak SMK waktu itu. Gue SMK. Seselon itu ya. Akhirnya gue lagi ngapain ya gue lagi cuci piring, Tuh kerjain dah sendiri, gue bilang, gue cabut aja, gue pergi. Tapi yang bertanggung jawab tentang nilai lo gitu aman-aman aja saat itu? Aman-aman aja, karena kan kalau yang ngasih nilai gue kan supervisor. Dan kebetulan kan senior yang baik juga kan punya mata gitu kan. Maksudnya ngeliat habit gue, emang gue marah-marah karena emang diusik atau diposisikan yang gak enak kan, dia juga punya mata kan. Kalau dari pengalaman lu PKL di situ, kira-kira ada nggak yang membekas nih? Jadi lu ketika menjalani kerja sebagai freelance tuh, wah kayaknya gara-gara PKL itu tuh gue jadi bisa tahu ini ada nggak yang? Kebetulan kayaknya kurang sinkronis ya kalau emang pengalaman di situ diambil sama kehidupan cari nafkah sekarang atau kegiatan motor, kayaknya nggak nyambung sih. Nggak ada. Paling ya lebih ke servis kali ya kalau yang nyambung ya, namanya kita kalau ngobrol. Ya kalau lo ngomong di luar dari tempat kerja, lo ngomong lo, gue, jargon semua gitu ya, kalau dari tempat kerja ya pakai bahasa Indonesia yang baik sih. Yang paling bisa diambil kan kayak gitu. Entah kalau kita lagi di lapangan motret kan nggak mungkin, Pak lihat kemari kan nggak mungkin ya. Nggak ngerti dia. Kita lagi di tengah pelaminan, Pak tolong lihat kemari, kan nggak asik. Yang pasti kan kita harus berbahasa dengan baik lah intinya. Jadi meskipun di tongkrongan ngomong kayak gimana pun. Terus dari belajar moto tadi tuh masih belum tuntas sih sebenarnya. Langsung terjun ke lapangan sebagai kru tuh sama Bang Ali tuh. Gue terjun ke lapangan sebagai kru. Kalau dulu kan Bang Ali kan sempat freelance juga kan ya. Iya. Dan dia kalau freelance pun kadang sering ngajak gue gitu.
Entah gue megangin lampunya, entah gue gantiin dia motret depan pelaminan, entah dia dapat job sendiri, terus setelah foto yang pentingnya gitu, dikasih ke gue, dia pergi tuh meeting sama temennya sama siapa gitu, entah dia balik lagi sore, ya jadi dari situ lah kebentuk paling mental kebentuk. Sampai meeting gitu? Pernah, jadi dia ngejob nih, dapat job sendiri. Gue inget banget di daerah Ciledug, wedding rumahan. Oh, rumahan. Terus akadnya di masjid, terus resepsinya di rumah, sempit biasa lah ya. Jam 1 atau jam berapa gitu. Foto di tengah nih, pegang kamera. Lu mau kemana? Bentar gue mau meeting. Balik jam 6. Dari jam berapa tadi? Jam 1. Dari jam 1, oke. Terbaik lah pokoknya. Terbaik lah. Tapi aman semua tuh fotonya? Alhamdulillah pada saat itu sih aman ya. Ya. Kalau dibandingin dengan mata kita sekarang, visual kita sekarang mungkin nggak aman. Kan beda lagi kan. Kita ngomong aman pada saat itu sama tes kita atau checklistan kita sekarang gitu. Visual kita sekarang kan nggak bisa disamain. Terus itu berapa lama tuh sampai lo kerja kantoran tadi tuh? Kayaknya setahun 2 tahun deh. Oh, setahun. Sempet setahunan ya, setahun 2 tahun ya. Terus kenapa mutusin buat kerja kantoran? Iya, sempet mikir realistis sih. Maksud gue begini pemasukan gue kurang nih. Soalnya yang ditawarin. Emang berapa dulu dibayaran Bang Ali? Apa? Jadi kru? Nge-crew zaman dulu itu cuman gocap, cepet. Sama lah kayak gue berarti. Gocap, cepet, entah. Pada saat itu juga gue nggak mikirin bayaran sih ya. Oh. Gue diajak aja gitu. Kalau emang nggak ada duitnya ya udah nggak apa-apa. Itu lo udah berhenti kuliah? Maksudnya udah lulus kuliah? Udah beres. Udah lulus kuliah, Udah beres. Terus udah sempet nyari-nyari kerja atau? Dari lulus kuliah itu gue sempat kerja di Telkom 108. Itu sebelum nge-crew? Kayaknya itu sekitar 2000 berapa ya? 2011-an deh, 2011-an. Itu udah sambil nge-crew kan, kalau kerja kan Sabtu Minggu. Oh iya, benar. Kadang gue bisa ambil, kadang enggak, kayak gitu-gitu kan. Dari gue di Telkom 108 itu kan gue jadi operator. Gue sempat pindah ke Bank Danamon yang di depan Ambasador. Dari situ tuh gue beli kamera tuh, cuman body doang. Nah dari situ akhirnya berjalan, akhirnya gue cabut juga tuh dari Bank Danamon. Terus di banknya lo? Di office. Iya, di Bank Danamonnya. Itu menara Danamon kan, depan Ambas kan? Iya benar. Gue juga pernah kerja situ. Gue lantai 25. Gue pokoknya bagian procurement gue. Udah di bawah berarti itu ya? Kayaknya sih, gue lupa lantai berapa. Lantai 6 nih kayaknya, apa lantai 5 gitu. Gue 25. Jadi kita pernah satu gedung nih. Ternyata ya, tahun berapa ya? 2010 kayaknya deh tuh. Oh duluan lu kayaknya deh. Oh duluan gue malah. Oke. Terus abis gitu lo Sabtu Minggu ngakruin Bang Ali. Apa aus? Air gue mana ya? Air yang mana? Air putih yang, sorry yang. Oh iya. Nggak apa-apa. Enak bawa aspri. Ini nomor 36 nih. Terus kan lo tadi sampai mana sih? Pokoknya sempat dari Bank Danamon gue. Oh iya. Bank Danamon gue resign, terus gue sempat nggak kerja itu, ya udah fokus jadi kru gitu, fokus nongkrong. Kayak gue doang kayaknya fokus nongkrong. Setelah fokus nongkrong kayaknya susah nih, gue bilang pemasukan nih, gue bilang. Akhirnya gue mutusin. Itu udah umur? Ingat nggak? Udah gue lupa deh umur berapa. Yeah, pokoknya iya 20 lebih lah. Akhirnya udah tuh gue masuk tuh, dimasukin bokap di kantornya dia. Gue masuk PP di TB Simatupang situ, kantornya di situ. Tapi gue ditaruhnya itu di site, di proyek. Oh di proyek. Proyek pertama gue itu waktu itu gue ditaruh di Serpong, proyek Trakindo di BSD. Ya, akhirnya dari situ gue kerja sekitar 3 tahun 4 tahun. Terakhir kerja gue di Cikarang, udah tuh gue balik lagi. Sempat disusulin Bang Ali kan buat udahlah ikut lagi ayo. Sempat ikut lagi, ya udahlah gue bilang, ya udah gue cabut nih, gue ngubungin dia. Bang gue cabut kerja, gue bilang. Ya udah masuk, kalian kok masuk akhirnya. Lah emang yang di project nggak oke gajinya? Sampai lo mau? Kan lo udah tahu dulu realistis di kru bayarnya cuma segitu. Lo udah sempat kantoran. Di kerjaan kantoran gua kalau ngomongin gaji kecil ya. Kerja di proyek ngomongin gaji itu kecil. Sedangkan gua bukan karyawan tetap yang pasti dulu. Gua masih pekerja lepas, masih dibilang honorer atau kontrak. Oh, oke. Kalau ngomongin gaji, pendapatan lah ya, pendapatan full gede banget. Tapi gaji enggak. Gaji enggak. Pendapatan gua pokoknya lumayan gede. Sampingan deh gitu. Asli. Ya itu suasana kerja yang kayak tai sih. Oh, itu yang bikin gue cabut. Pengen. Iya, gue yang namanya kalau diposisikan kerja terus nggak enak dan nggak nyaman, mending gue kalau nggak berantem ya udah yuk gue cabut gitu.
Emang lo begini ya? Iya, gue bilang, ya itu oke duit gue banyak, cuman kayak batin gitu loh maksudnya. Oke. Kerja ngebatin gimana ya, gue bilang ya udahlah gue cabut aja lah. Akhirnya gue balik turun lagi ke Ali motret. Itu sambil moto-moto atau enggak tuh pas kerja di Enggak, proyek? susah. Di proyek tuh kerjanya Padahal kan bakal keren tuh angle-angle-nya lu bisa ke atas gitu-gitu. nggak sempat kepikiran begitu sih. Oh, nggak ada kepikiran gitu ya? Pernah pengalaman gue kerja, gue lagi sakit nih. Hmm. Gue udah pulang nih jam 12 malam, gue udah pulang nih ke mes. Oh, di mes. Terus? Gue udah sampai mes, gue dijemput. Pak Eko disuruh ke kantor. Kenapa? Ada yang mau ngecor. Lu kayak mandor Jam gitu setengah ya? 2 malam. Gue bukan mandor, tapi gue orang bagian umum. Hampir semua gue pegang. Oh. Jadi gue kalau ada orang ngecor, gue ngasih makan mereka, gue nungguin, gue ngasih report ke bos gue kayak gitu-gitu. Jam setengah 2 malam gue dijemput buat nungguin orang ngecor. Kondisinya emang sakit. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus juga yang senior-senior gitu yang lo bilang yang suasana yang kurang enak. Ya. Terus akhirnya Bang Ali ngajakin lo join lagi. Jadi walaupun lo nggak sempet moto, tapi karena ya udah suasananya kurang enak, lo join lagi. Waktu itu langsung jadi fotografer? Gue di Alenco 2 tahun itu as admin, bukan fotografer. Itu 2000 berapa tuh? 2016. Lah berarti habis gue dong ya? Iya. Udah nggak Zaman-zaman bareng lo sama foto-foto? masih ngantor satu kantor bareng. Foto-foto main ke satu kantor bareng, ya itu gue belum. Iya, berarti Setelah udah itu. misah di GBM, nah itu gue masuk. Oh iya, lu di GBM ya? Oh, Gue di GBM. Arem segala gitu-gitu ya? Batch gue tuh Ram. Oh iya, bener. Pas gue cabut itu Icai. gue Ram Cahya, ya ada Icai. Oh iya, Cahaya. Gue gantiin Danang. Oh iya. Jadi sebelum Danang keluar, gue masuk jadi admin. Sambil berjalan gue beli kamera tuh, pas gue masuk gue langsung beli kamera, tapi gue sebagai admin. Adminnya apa? Admin ngapain? Admin kantor, udah admin Alienko. Oh oke. Admin Alienko. Bukan admin sosmednya kan? Hmm, Tapi secara alien ke umumnya gitu. admin sosmed gue sempet megang. Oh sempet. Jadi kan akun itu bisa dipegang 3 tuh, gue, Reni, sama Almarhum. Gue sempet megang juga. Oke. Admin, tapi kalau admin kan Senin sampai Jumat ya, kerja. Sabtu Minggu gue belajar motret. Alienko. Gue belajar motret, gue turun. Meskipun mungkin dikasih fee sekian lah gitu ya. Lo gue kasih fee sekian, lo belajar motret dengan ketentuan A, B, C, D. Mungkin belajar berjalan berapa project gitu. Gue ngerasa foto gue udah oke, coba lo review. Udah oke belum? Oke, yaudah bayaran gue naik, gue yang minta. Ya udah bayaran gue minta. Gue bilang udah oke kan? Udah oke. Ya udah gue minta naik bayaran. Jadi gitu sistemnya. Gue belajar motret, gue ngerasa hasil gue udah bisa dihargain, gue sendiri yang minta, lo bayar gue lebih gitu, pay more. Ya gitu terus sampai akhirnya ketemu di titik yang sama dengan freelance lain, ya akhirnya gue bisa dilepas freelance gitu. Jadi lu bener-bener ngedalaminnya justru setelah kerja kantoran itu ya, baru bener-bener ngedalamin foto wedding gitu? Betul. Yang ngajarin gue ya Ali, Danang. Oh. Cuma lebih intens Danang sih, gue nanya-nanya apa ke Danang sih. Tapi kerenan foto lu banding gue ya? Gue masih begini-begini aja. Ya kan lo banyak yang lo pelajarin, lo nggak fokus di satu Iya, mungkin. gue nggak spesialis gitu ya. Oke, lu belajar di situ. Terus Aduh. berarti Ngerokok kali ya? silakan yang nyamannya aja. Pas di Alienko mutusin cabut ya karena soal apa nih? Di Alenco mutusin cabut. Balik lagi kali ya kayak gue orangnya kayaknya yang terlalu apa sih, suasana kerja terlalu ketat gitu ya, tight gitu. Kayaknya gue pengen free lagi deh gitu. Gue orangnya kayak gitu. Bukan gue bilang suasananya mungkin gak enak, bukan ya, tapi kayak gue pengen free lagi deh. Sedangkan ada pilihan freelance gitu yang menurut gue hitung-hitung kayaknya oke deh. Gue bilang ya udah gue cabut freelance deh gitu sampai dengan detik ini. 2018an kayaknya deh. 2018. Sampai dengan sekarang berarti 4 tahun kali ya. Lah ya freelance. 4 tahun. Berarti setelah kurang lebih 4 tahun lo mutusin cabut deh tuh dari Alienko tuh ya? Bukan dong, 2 tahun. 2 tahun deh ya? 2 tahun cabut. Sekarang udah berjalan 4 tahun dari cabut. Oh iya benar, udah berjalan 4 tahun dari cabut. Terus apa nih, perjalanan freelance itu yang bisa bikin lo 4 tahun, lo ada vendor apa enggak? Gue vendor nggak ada, gue paling punya vendor foto booth 1. Terus gue bantuin vendornya Gilang, Line Pick. Oh, tapi itu... Tapi nggak jalan. Tapi nggak jualan. Enggak, maksudnya ya Line Pick itu punya Gilang atau... Punya Gilang. Lo hanya fotografernya, jatuhnya freelance Punya juga? Gilang, punya Gilang.
Oke. Full punya Gilang. Gue just bantu aja. Oke. Kenapa tuh? Kenapa lu nggak mau? Kan lu secara foto bagus, secara skill lu paling nggak udah kecipratan dari Bang Ali banyak banget. Kenapa nggak berusaha ngembangin vendor? Ngembangin vendor karena kebanyakan freelance ya. Gua file itu kebanyakan punya vendor kan. Di saat gua mau launching untuk online kan ada keterikatan itu kan nggak bisa. Nggak bisa kita pakai filenya vendor buat semena-mena di online. Meskipun ada beberapa vendor temen gue yang baik gitu, lu pakai aja gitu. Lu mau buat online jualan sendiri nggak apa-apa gitu. Ya cuman ya kan nggak cukup 1 peluru 2 peluru gitu. Maksudnya gue benar-benar harus kumpulin yang file gue bisa upload kemana aja, gue bebas present kemana aja kayak gitu. Dan lagi proses juga sekarang. Ke beberapa waktu yang lalu juga gue udah lumayan dapat kerjaan sendiri. Ya paling ya itu yang bakal gue siapin nanti buat bikin vendor sendiri lagi. Tapi berarti ada rencana nih buat ngegedein vendor? Rencana sih pasti ada ya, pasti bikin. Kan sebenarnya kan bikin vendor mah gampang. Lu cuma tinggal 1 jam bikin IG jadi vendor gitu. Iya. Tinggal gimana jualannya. Betul, itu yang susahnya. Iya, gimana lu jualannya, gimana lu jadi vendor yang laku, orang pada tahu, brandingnya kan kayak gitu yang perlu disiapin, yang susah kan. Kalau dari nge-freelance itu apa nih kisah-kisahnya yang paling seru nih? Kan lo orangnya lumayan rebel nih, pernah nggak sama yang punya vendor tuh lo ribut-ribut gitu? Punya vendor ribut kayaknya. Atau sama klien deh, sama kliennya. Pernah nggak? Kayaknya nggak tahu buat gua atau buat semua freelance ya. Kayaknya kalau buat ribut sama klien riskan ya. Wih, keren berarti ya. Bener gak sih? Iya sih. Ribut sama klien kayaknya riskan deh. Sebisa mungkin mau klien kayak tai juga kita layanin gitu. Sebenarnya kan sekarang kita nge-freelance kan kerja kan mencet kamera cuman gitu doang gitu. Yang capek kan ngebacot sama ngebadut. Betul. Iya kan gimana lu nge-handle si event klien ini biar oke aja gitu. Karena kita bawa nama vendor atau bawa nama kita sendiri sebagai freelance. Ya paling kayak gitu. Kalau buat pengalaman sama vendor ribut kayaknya sih belum ada sih. Paling kalau bayaran telat doang. Dan itu pun nggak ribut. Alhamdulillah ya. Semua vendor yang gue pegang nggak tahu mereka aware gue orangnya bacot atau gimana gitu ya. Karena bayaran nggak pernah telat sih gue. Mau vendor siapapun kayaknya sekarang mau vendor baru mau apa kayak nggak pernah telat sih. Udah terlalu kuat soalnya. Kalau sampai ada vendor yang lama-lama, ya mungkin yang harus diikutin sama freelance lain juga begitu kali. Kalau emang lu nggak mau dianggap sebelah mata atau ntar aja gitu. Iya benar juga sih nilai plusnya tuh ya. Jadi emang lu harus, ya itu kan hak kita ya gitu ya sebagai freelancer ya dibayar. File juga udah dikasih, terus juga mereka juga harusnya udah dapet DP. Kenapa punya kita masih ditahan gitu kan ya? Betul, gue juga masih banyak nih invoice nyangkut. Terusnya kalau sama ini misalnya pernah nggak lo turun nge-freelance terus ada vendor lain juga tuh yang nurunin tim juga kan sering tuh satu pengantin vendornya banyak bisa lebih dari satu, pernah nggak ada sikut-sikutan atau gimana? Sikut-sikutan kalau gue pribadi gue mikirnya di saat gue ketemu vendor lain gitu ya, itu entah siapapun nggak tetap kemungkinan dia bakal jadi temen gue gitu atau nanti bakal ketemu lagi, entah ketemu di mana atau ketemu by circle atau komunitas. Jadi ya bersikap baik aja sih gue, kecuali udah komunikasi tapi dianya ngebarrier sendiri atau ngeblok kita sendiri gitu ya kan, ya udahlah masing-masing aja lah gitu. Jadi kadang gue nggak mau ngeribetin cerita yang sampai di lokasi itu pernah sih gue turun gitu sama satu vendor gede mata segaris lah ya. Jadi gue sempet mikir apa mata ya. Jadi intinya sih apapun yang udah mereka create dia nggak mau diikutin gitu misalkan. Oke. Ngerti. Salah satu contohnya misalkan mereka platingan nih flat lay. Di saat dia udah nge-flat lay gitu ya, ditutup tuh sama dia tuh timnya bertiga, tutup. Gimana caranya biar kita nggak bisa ngambil gitu. Segitunya ya. Pas dia nawarin kita, Mas mau ngambil? Iya. Ya nih silakan gitu, kayak gitu lah. Tapi menurut gue sih itu sah-sah aja sih. Iya, sah-sah aja sih. Tapi lu pernah begitu juga? Gua pernah juga sih. Pernah juga gitu. Karena ya gitu-gitu ya menurut gue sah-sah aja, kecuali yang ya lo di luar dari itulah bikin sakit hati atau kelihatan banget nyikut kita lah, baru lah perlu kita vokal. Oke. Kalau lo kan freelancer banget nih, bisa nggak lo urutin dari yang paling, nggak usah diurutin deh, sebutin minimal satu dah
Yang paling asik dulu deh bayarannya. Oke, pembayarannya tuh tepat waktu bahkan sebelum kerja udah dibayar mungkin misalnya. Terus apa namanya kliennya cantik-cantik, dekornya asik, makan selalu ada. Terus apa tuh pengalaman di vendor mana tuh yang kayak begitu tuh? Biar gue ikutan ntar. Pengalaman vendor, Amor lumayan enak. Amor, Fahmi, punya Fahmi si monyet ya. itu. Oke. Yang lagi naik daun Kerja ya. masih seminggu lagi nih dibayar sekarang. Kan Dibayar abis kan, ya. iya. Giliran hari H gue mau jalan, duit gue abis anjing gue bilang. Fahmi lumayan enak. Gemagrafi seperti sedia kala itu enak. Gue belum pernah ngerasain sih. Terus Itu di saat gue turun jadi second shooter, ya gue nggak ngedirect gitu, udah semua gue aja gue motret gitu. Second berarti firstnya si Gemanya. Gema, ya kita ngikutin dia aja udah. Aslit dari lapangan. Candid aja gitu dia. Candid aja. Oke. Ada lagi? Vendor gue enak-enak sih. Oh banyak yang banyak, enak ya? banyak. Terus kalau yang tadi kan yang enak. Nah sekarang yang paling gak enak tuh. Mungkin lokasi inisial kali ya. Kalau nggak mau disebut gitu. Vendor nggak enak. Nggak tahu kenapa semenjak gue freelance gue bukan bilang vendor nggak enak ya. Mungkin kebanyakan freelance kan gini ya. Misalkan gue turun nggak ada kru nih, nggak dikasih kru. Gue turun kurang briefing nih gitu. Dan gue nutup itu semua ya pakai fee gitu. Fee gue. Jadi gini, gue nggak ada kru, ya udah gue ngelebihin fee gue buat gue bawa kru sendiri. Gue nggak dapet makan, gue ngelebihin fee gue buat makan gue sendiri. Jadi semua keluhan gue ya udah ketutup semua gitu. Oh makanya lu mahal ya? Iya makanya gue jadi nggak ngeluh gitu kan. Kan konsepnya kan gitu. Jadi gue keluar mahal ya biar gue nggak ngeluhin lo mau booking gue gitu. Jadi mahal lo pun juga ada nilai service plusnya ke vendor yang nge-hire lo jadinya ya? Iya di saat itu ya, di saat di sisi lain bukan di saat, tapi di sisi lain ya gue nge-service diri gue sendiri juga gitu. Biar lo nggak punya tanggung jawab ke gue untuk mikirin gue A, B, C, D gitu. Kalau lo selalu di saat kalau lo mau ngasih gue makan ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau lo nggak ngasih makan ya udah gue beli sendiri. Lo nggak ngasih kru nggak apa-apa. Kalau yang penting lo bayar aman ya udah gue bawa kru sendiri. Kan udah nggak ada keluhan kan, mau ngeluh apa lagi? Jadi nih guys, banyak vendor-vendor yang apa namanya secara angka nominal tuh udah gede ya jualannya, tetapi di hari H tuh kita nggak disediain kru ya. Padahal kru yang keren lagi kadang vendor-vendor kecil gitu yang jarang kita dengar namanya, dia mau bayar gua lebih. Ya nggak tahu, mungkin mau lihat cara kerjanya, nggak tahu pengen ngerasain servisnya, nggak tahu pengen dapat hasil yang lebih oke, ya gue nggak tahu lah. Tapi pilihannya di antara itu yang pasti kan. Nggak mungkin dia mau keluarin budget lebih, cuman pengen iseng doang kan nggak mungkin. Selalu bawa kru, keren banget sih. Itu krunya juga lo kasih makan? Kru gue kasih makan. Oke. Ini nggak lo bawa kamera satu atau dua? Gue bawa kamera satu. Oh selalu satu sih ya? Tapi kru biasanya gue ajarin sih. Kru gue ajarin lo motret di tengah, lu gimana cara handle foto pelaminan yang benar, gimana lu dapat attention dari orang yang di pelaminan gitu, lu suara lu kencang tapi lu nggak teriak, biar orang nggak tersinggung kayak gitu gitulah. Jadi maksud gue kru gue bisa ngegantiin gue, karena kan gue juga butuh ya, misalkan gue butuh break, gue pengen ngerokok atau mau apa, kebetulan gue perokok gitu kan, ya udah lu tahan di tengah, lu amanin semua, gue ngerokok dulu, gue bilang. Terus dari kru lo ini kan pasti kan bukan satu orang kan, macam-macam kan? Kru gue ada beberapa sih. Ada yang udah jadi fotografer nggak nih? Ada yang udah bisa motret ada. Tapi belum jadi freelancer gitu? Belum. Oke. Ya, emang itu tergantung orangnya juga sih mau. Iya balik lagi ke orangnya. Gue pun sama pernah ada di posisi lu gitu. Tapi kan gue maksain, gue beli kamera dan gue cari circle dan gue cari temen link dan lain-lain. Kayak gitu kan. Dulu kita belajar. Kalau lu berhenti stuck dengan keadaan terus lu nungguin ya udah, entar kalau ada duit beli kamera ya udah, ya itu balik lagi ke pilihan lu. Gue cuman bisa ngebantu doang sama ngasih jalan, kasih ya. Kalau lu ikut gue terus lu ketemu freelance lain kan lu bisa temenan sama orang lain kan, kayak gitu. Lu jadi kru, lu dilihat perform lu bagus kan lu bisa diajak nge-kru sama teman gue juga gitu. Gue nggak pernah ngelarang lu buat ikut orang lain kayak gitu-gitu sih. Karena dulu almarhum juga kan kayak gitu ke gue juga. Betul. Gimana caranya kita ya selalu belajar lebih bagus lagi gitu kan. Iyalah, kalau lo mau berkembang ya wadahnya udah ada, ilmunya yang lo mau gali, mau ke gue mau nanya apa aja ada, standby. Lo tahu rumah gue, lo mau ngapain ya ayo gitu, tinggal lu nya aja balik gimana pergerakan lo, kayak gitu aja sih. Oke.
Terus di baju lo nih lumayan menarik tulisannya nih, sering sharing nih. Sering sharing tuh apa sih? Grup yang gak ada gua ya? Sering sharing sih dulu tuh berawalnya gini, sering sharing. Berawalnya itu terbentuk dari teman-teman yang sering ngopi, freelance juga. Dulu tuh orangnya tuh cuman gue, Beng, Oyon, ada Hira, Bang Ciko, siapa lagi ya? Itu deh kayaknya. Nah, di orang berlima ini nih, gue dulu bikin grup WA nih. Pokoknya WhatsApp. Per 3 bulan nih kita harus jalan-jalan gitu. Jalan-jalan aja udah. Terus? Sering ngopi, terus konsepnya kita udah sempat ke Bandung, sempat ke Jogja, nyamperin Mas Wijoseno Aji, kalau lo tahu. Ya udah gitu jalan-jalan, akhirnya masih banyak yang pengen masuk nih, pengen ikutan, kalau jalan ikut lah, ajak lah gitu. Ya disitulah kebentuknya sering-sering, dan kebetulan freelance-nya lumayan yang jam terbang tinggi, entah ada Hangga, ada Fendi, ada Dian, lumayan konten kreator yang keren-keren ya. Ya disitulah kebentuknya. Dan dulu ada sistem requirement-nya, kalau lu nggak punya skill maksiat nggak usah ikut. Jadi lu nongkrong nih, misalkan nih, kita ada alkohol, terus lu enggak gitu. Gimana coba, kan nggak enak ya. Kita kayak nyekokin anak SMP gitu. Kalau lu nggak bisa minum alkohol, nggak usah nongkrong sama gue bilang gitu. Kalau lu nggak bisa gibah, nggak usah nongkrong sama kita gitu. Kalau lu yang udah hijrah, jangan nongkrong sama gue gitu. Jadi kebentuknya di situ. Jadi gitu doang sih. Iya. Kebetulan acaranya, ya kayaknya terlalu ini banget ya, gue bilang terlalu toksik banget. Kita bikin acara-acara yang faedah lah ya gitu. Entah ada hunting, dulu sempet di Bandung ada kayak gitu-gitu. Ada hunting, terus gue datengin Mas Jawot buat ngobrol dikit-dikit lah, kayak gitu-gitu. Iya, namanya sering sharing kan, bukan sering minum. Namanya sering sharing. Ya dulu ada banyak banget yang pengen ikut, cuman gue bilang gue bukannya apa-apa ya, cuman kalau jalan nih lo ngikut, nih kita pada minum hahaha gitu ya. Terus lu nonton gue, apa lu bacain sholawat nih anak-anak gue, kan nggak mungkin, gue bilang nggak bakalan bisa masuk, susah. Tapi masih nggak ini sering-sering, masih ada? Masih ada. Terakhir kemarin sempet buka puasa di tempat si Oyon, si studionya Oyon. Oke. Tapi ininya ngundang-ngundang pembicaranya lagi? Ngundang pembicara gue belum tahu sih, cuman rencana sih pengen jalan, entah tahu ke Jogja atau ke Puncak lagi kali yang dekat-dekat, karena kebetulan personilnya udah banyak yang pada kawin, jadi susah keluar. Ada kita pada punya bocil. Nggak pengen regenerasi tuh? Regenerasi nggak tahu kali ya, kayaknya segitu-segitu aja sih, nyamannya sama orang segitu-segitu aja. Jadi nih Mas Eko, kita kan ya udah nggak muda ya, apa namanya, gue udah 37, lo 34 tadi ya. Pernah nggak lo ngerasa bahwa anak-anak sekarang kok keren-keren banget ya? Setuju sih. Yang masih muda-muda itu. Setuju. Gue ngeliatnya dari beberapa vendor yang keren-keren gitu ya, dan itu kebetulan anak muda semua. Baru nongol dan keren gitu, visualnya juga gila-gila banget. Gue bilang, ya di saat kita ngeliat itu, ya kita harus bisa adaptasi sih. Kayaknya bukan tanggung jawab kita untuk bikin regenerasi, tapi kadang kita juga harus berkembang juga gitu. Karena yang muda-muda juga udah keren-keren banget sih. Nah lu sebagai yang nggak usah ngomong freelancer ya atau konten kreatornya, si vendor aja nggak bisa ngikut, nggak bisa adaptasi, kelar. Nggak usah kita sebutin ya. Iya. Lonya maksud gue yang udah mau sebentar lagi, tahun depan berarti 35 apa tahun ini? Gue Januari. Oh tahun depan berarti 35. Apa nih yang udah lo lakuin supaya lo nya tuh nggak punah? Kalau istilah gue tuh, gue nggak pengen jadi bapak yang punah. Makanya kan gue bikin terima anak PKL, bikin studio begini-begini. Gimana caranya gue jadi ketularan kemudaan mereka nih? Ini mereka anak PKL gue nih selisihnya 20 tahun dibandingkan gue. Nah lo apa udah melakukan sesuatu atau udah gimana? Biar tetap floating kayak gitu-gitu ya. Konsep gue tetap kayaknya circle sih ya. Teman-temanan, entah lo bersosmed lu gitu, lu perhatiin di sekitar lu tuh lagi ada apa gitu, kayak gitu-gitu. Gue tetap ngelakuin itu sih, entah ngelihat vendor yang lagi keren sekarang apa buat perbaikin visual lu, kayak gitu-gitu. Gue masih kayak gitu orangnya. Gue masih ngikutin visual kayak gitu. Adaptasi sama cara motret sekarang dengan dulu itu kan banyak jauh berubah juga ya. Kayak dulu gue di Alenco gue masih strobisan dan lain-lain. Sekarang zamannya udah, sempet kan dulu kan ada Mood Chemical ya, yang coklat-coklat zaman-zaman 73 yang lagi naik banget, kata kita dan lain-lain. Sekarang bergeser ke clean, bergeser ke grainy, look like film, blurry, shaking,
Kayak gitu-gitu semua kita pelajarin kan yang pasti. Buat tetap, karena freelance itu kan tanggung jawabnya gede ya. Di saat ada vendor A, B, C, D dengan dengan karakter mereka masing-masing, kita harus bisa semua. Iya sih. Kalau mau laku harus bisa semua. Kalau lu cuman bisa cara satu teknik doang, ya punah lu nya pasti. Bener-bener. Kayak gitu-gitu. Oh jadi lu iniin di diri lu sendiri dan ya. Tapi masih pede. Sebenarnya yang paling penting lagi sih ya lu perbaikin sosmed lu. Entah, gue sering ada yang beberapa teman gue sering negor gitu ya, kayak Dodi tuh lumayan sering tuh negor. Dodi Upload ini Butes. Dodi Butes. Dia lumayan sering negor. Feed lu bagusin lagi lah, feed lu ngupload kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu paling penting sih. Karena kan ya itu etalase jualan lo ya sebagai freelance. Nggak ketutup kemungkinan juga ada klien yang datang ke situ. Karena kan sekarang nggak bisa dibatesin gitu orang buat datang kemana aja gitu. Sekali klik gitu bisa nyambung kemana aja. Tiba-tiba mau ngeklik vendor A ternyata ketemu freelance-nya si vendor A dan dia lebih suka sama vendor A. Itu kejadian di gue gitu. Ya nggak bisa kita halangin gitu. Sekarang gimana kita prepare diri kita aja. Nah Mas Eko, tapi lu tetap pede nih bisa bertahan jadi sebagai freelancer nih walaupun umur lo ya udah nggak muda lagi nih. Dengan cara lo tadi memperkaya skill lo tuh tetap pede masih bisa bertahan sampai berapa tahun lagi kira-kira? Kalau untuk kesana sih gue nggak matokin sih ya, maksudnya gue tetap harus bertahan jadi freelance. Gue juga pengen bikin vendor, maksud gue. Cuman di samping itu sebenarnya freelance itu harusnya kayak gimana? Gue juga kan kadang suka nilai ya, maksud gue. Kayak si Fahmi lah, misalkan butuh freelance yang penting nggak dekil A, B, C, D. Kan kita bisa tahu ya kemauan pasar si vendor cari freelance itu kayak gimana. Ya checklistan yang kayak gitu-gitu aja yang coba gue penuhin. Selebihnya gue bakal pede untuk bertahan jadi freelance yang laku atau enggak, ya gue nggak tahu juga. Itu mah tergantung. Segaris ke atas. Segaris ke atas. Jadi yang penting lo udah tahu nih vendor-vendor masih apa butuhnya apa. Jadi lo tetap yakin wah kayaknya walaupun anak-anak muda ini pada jago-jago, gue bisa bertahan kok gitu. Iya. Kalau lo sekarang pakai kamera apa berarti? Lagi pakai Nikon Z6 Mark 1. Mark 1. Masih tetap Nikon ya berarti. Kebetulan iya. Gue cuma pakai lensa 35. Auto Sigma Art. 1.4 gitu ya. Sama 85 manual, gocap manual. 85-nya manual. Iya, AFD. Kan AFD di situ jadi manual. Oh iya. Coba. Sama gocap AFD juga, AFS. Gocap gue pakai Artisan. Oh, 50 11. Lebarnya? 35 doang. Oh, 35 doang mentok gitu. Iya, gue kalau liputan gimana? Aman sih. Oh. Kebetulan masih aman. Lah bukannya kemarin kan kita pandemi kebanyakan tuh tempat-tempatnya ini di KUA gitu emang cukup 35. KUA kayaknya gue belum dapet. Oh, lu belum pernah dapet. Mahal sih lo ya, enggak mandi KUA. Jadi udah pasti yang aman sih, aman, masih aman. Iya, karena juga vendornya yang oke, acaranya luas-luas ya. Terus kalau lo nih menilai gaya foto lo tuh apa tuh? Lo ngejualnya biasanya ke vendor yang tapi rata-rata tahu lo semua sih ya. Yang nggak tahu deh, misalnya ada yang nggak tahu, lo ngejualnya nih gua fotografer yang gini apa? Kayak yang tadi gue bilang, gue lumayan ngikutin, maksudnya yang lagi vendor yang lagi naik tuh kayak gimana, fotonya kayak gimana, entah yang kayak looks like film, entah kita belajar lihat pose-posenya, nanti kita naikin ke feed yang kayak gitu. Ya kan mereka datang kan lihat dan booking kan karena apa yang kita present di feed kan. Jadi di saat lo mau lihat gue kayak gimana, ya udah cukup lihat feed aja cukup sih. Sekarang dan yang paling penting lagi nggak cuman feed doang juga sih ya. As rekomend dari temen tuh penting banget sih. Rekomendasi entah dari attitude temen, kita, entah grooming kita dan hasil kita. Ada yang orang booking kita itu fee nomor sekian, ada orang booking kita fee nomor pertama, ada kan? Ada. Nah kebetulan mungkin yang booking gua ngejadiin fee itu nomor sekian gitu. Checklistan ini dia menurut dia mungkin ininya oke, fee lu berapa, ya udah oke bungkus gitu. Lebih kayak gitu sih. Lu sendiri freelance masih banyak? Enggak, gue ngurangin. Lu sendiri udah ngurangin? Udah ngurangin karena ya itu gue ada kegelisahan yang muda-muda ini pada jago-jago dan gue udah sadar umur sama stamina sih. Stamina sih gue masih bisa diadu lah sama ini. Cuman maksud gue pengen di umur 40 ya gue benar-benar bisa seleksi milih klien gitu. Kalau kita jadi freelance kan kayaknya susah deh buat seleksi. Gue mau klien yang cuma cantik-cantik, tempatnya bagus kan susah. Kalau sebagai freelancer ya. Tapi kalau udah ngurang-ngurangin punya vendor sendiri kan jadi nanti ketika gue umur 40
ya gue benar-benar bisa seleksi gitu. Iya bisa sih. Karena ya staminanya masih oke lah, masih bisa diadu sama yang ini, cuman nantinya buat persiapan gua nantinya lah. Sama ya apa namanya, udah bukan rahasia lagi, pasti freelancer kan dapatnya kuenya kan sedikit dibandingkan vendor asli kan. Betul. Tergantung jualan sih, mungkin kali ya. Di saat kita jualannya berapa gitu. Ya kayak tadi gue bilang, ada yang vendor yang taruh lah misalkan jualan di 6 juta, 7 juta gitu ya. Dia bayar freelance yang segue atau dan setara gue gitu, videografernya. Kalau mau dihitung-hitung lebih 1 juta 2 juta doang. Tapi kan dia nge-handle klien coy. Iya. Misalkan ya kita ngomongin yang kayak misalkan jualan antara dari 6 juta sampai 10 juta gitu. Belum mereka jualannya, marketingnya, atau dia punya in-house. Ya balik lagi sih pilihan emang beberapa vendor. Ya, baru kan? Kepikiran nih gue. Oh iya dapetnya segitu-segitu juga ya. Iya. Dan ribetnya lagi ya. Ribetnya. Dia kan mau nggak mau kan ya oke lah gue main quantity gitu karena gue harus memenuhi mulut-mulut in-house gue. Tapi kan keribetan nge-handle kliennya kan kayak kemarin dengan case ada A, B, C dia harus ngeluarin uang sekian puluh juta. Ngeri. Kan ngeri banget gitu. Ya balik lagi lu mampu nggak di situ gitu. Kalau ini bocoran dikit aja, lo kira-kira bayaran paling kecilnya apa nih selama jadi freelance nih? Bayaran gue kebetulan rate gue sih antara dari 1,5 sampai 2,5. Oke, start 1,5. Dibayar lebih dari itu pernah. Wih, itu karena apa? Kalau boleh tahu? Karena apa? Karena vendornya bayar emang mahal. Wih, vendor Sultan nih. Vendor apa tuh? Vendor serius? Berani dia bayar segitu? Lebih. Gokil juga. Mau antar gue WhatsApp? Tolong diisi jadwal gue. Kayaknya oke tuh. Oke, terus kalau yang ini vendor apa nih? yang bayarannya agak kurang tuh, perlu pernah paling dibayar apa seminimal? Apa pernah dibayar thank you doang gitu kayak? Thank you doang kayaknya belum pernah sih. Belum pernah sama vendor, belum pernah sih. Kalau emang kecuali gue niatnya emang pengen bantu aja ya, gue udah nggak ngomongin bayaran ya, beda lagi itu kan ya. Cuman kalau ngobrolin bayaran paling murah ya ada aja lah antara rate segitu kayak atau tadi gue bilang. Atau ini deh biar lebih makin mengkerucut, ketika pas pandemi nih kemarin 2 tahun kemarin tuh lo ada nggak? Yaudah deh daripada gue nggak kerja gue turun juga nih angka segini. 1 juta lah. Oh 1 juta paling murah lo. Oke, keren juga ya. Ya emang harus bisa mempertahankan harga ya. Iya. Ya kalau kurang dari segitu nggak nutup, gue ngapain gue ambil gitu, mendingan yang lain aja deh gitu. Soalnya gue pernah tuh di bawah segitu, saking kepepetnya gue. Jadi udah saking nggak ada job masuk, ditawarin waktu itu angka 7,5 apa. Udah deh ayo. Lu nggak? Gue ada, tapi bukan wedding ya. Ada beberapa vendor yang cuman prewed berapa jam. Jadi emang kuncinya sih lu harus tahu lo punya apa nih yang harus dihargai mahal sama vendor-vendor itu. Gue nggak bilang itu mahal atau murah sih, lebih ke kecocokan aja deh. Lo oke misalkan lo bayar gue segitu untuk 3 jam, kayaknya masuk akal sih masih gitu gue bilang. Bukannya di saat kita nyamaratain gitu gue harus dibayar segitu, kayaknya kalau kita mau dihitung bayaran fotografer per jam gitu misalkan kita dibayar 1,5, kita standby dari datang atau dari berangkat gitu ya, sampai kita sampai di rumah itu misalkan 10 jam gitu kan ya. 1,5 dibagi 10 kan 150.000. Berarti kalau kita kerja 3 jam kan sebenarnya 450.000. Iya. Kadang gue ngitung di situ aja. Oh iya juga ya cara ngitungnya gitu ya. Iya kan? Benar. Yang penting nggak jauh, simple, sebentar ya udah gue kerjain. Dan teman juga gitu. Kan kalau ada teman kan repot ya. Apalagi kalau ada teman kan gue sekarang kadang aja gue punya beberapa kerjaan sendiri gitu ya, gue ngubungin teman-teman freelance yang sering turun sama gue gitu, bantuin gue tanggal segini ya misalkan gitu ya, ya oke, kosong gitu, fee berapa nih terserah, lu mau apa coba, di saat dia butuh gue, dia nanya fee gue harus jawab apa, kan baik lagi terserah lu mau bayar berapa. Tapi kalau yang beneran teman sih ngehargain tinggi sih biasanya. Kayak yang kata Panji lah. Iya. Apa tuh kayak kata Panji? Iya, kalau ada teman gitu yang lagi jualan dan teman lu datang ke lu dan dia ngehargain lu sebagai teman, dia akan bayar lu lebih ketimbang orang lain yang nggak kenal lu. Terusnya bentuk support temen yang sebenarnya seharusnya kan kayak gitu.
Kalau tadi kan lo nge-freelance nih, lo kan juga dikenal lumayan dikenal banget nih di komunitas gitu ya, kita ngomongin komunitas nih. Kira-kira seberapa pentingnya sih kita ikut komunitas gitu? Seberapa pentingnya? Kalau mau ngomong seberapa penting, gue berawal bisa motret aja dari komunitas. Jadi Deko yang hari ini, yang kebentuk hari ini, ya berangkat dari komunitas, mau gimana? Kalau dibilang penting, ya gue ninggalin kerjaan gue ngantor, balik ke fotografi, berarti kan berangkatnya dari komunitas gue dulu gitu. Yes, kayak gitulah. Komunitas ngebentuk lo, komunitas bikin lo punya circle, komunitas bikin lo sebagai makhluk sosial dan lain-lain. Jadi penting banget kita ikut komunitas ya. Iya. Kalau Tinggal gimana lo aja sih bisa ngarahinnya itu mau kemana. Komunitas juga banyak banget macam-macamnya kan. Iya, komunitas ya kalau emang bisa lo ambil faedahnya dan banyak bagusnya buat lo, kenapa nggak diambil? Oke, jadi kalau buat fotografer yang masih benar-benar kayak samurai nggak bertuan, nggak punya komunitas, sayang ya. Menurut gue sih sayang, cuman mungkin kayaknya banyak juga. Kita nggak bisa paksain personality orang buat ngikut jadi kayak kita ya. Kita nggak nutup kemungkinan kayak orang introvert nggak bisa nongkrong sama orang lain. Orang introvert yang nongkrong lebih dari 3 orang dia kehabisan energi untuk ngimbangin orang-orang. Kan ada orang kayak gitu. Kita nggak bisa nuntut orang itu kayak kita juga. Iya sih. Dan ada banyak juga gitu ya. Model-model Raditya Dika kan orang-orang introvert yang nggak bisa ketemu orang lain dan nongkrong, tapi bisa sukses. Jadi ya nggak bisa formula orang itu dipaksain ke kita, nggak selalu bisa. Tapi si Radit dia ngumpulin tuh anak-anak supaya mendekat ke dia. Iya, tapi kan emang dia juga emang udah big juga gitu. Iya sih. Dia punya kapasitas yang gede. Nah, kita udah ngobrol udah hampir 1 jam nih Mas Eko nih. Gokil ya. Nggak berasa ya. Nggak berasa ya. Itu kita ngomong yang faedah ya. Gimana gibah ya? Nah, Asli loh. ini kita belum ngomongin orang nih. Iya. Kita ngomongin yang ala-ala faedah gitu nih ya. Parah. Kan baju Kejam. lu sering sharing soalnya. Iya, makanya. Spesialis maksiat semua orang isinya. Yang begonya tuh orang pengen masuk gitu. Gue aneh. Gue bilang nih requirement-nya kalau mau masuk sanggup nggak? Kalau nggak sanggup udah mundur, gue bilang gitu. Kebetulan ada anak PKL nih, ada 4 orang. Mereka tuh juga kan lagi pengen belajar nih dari yang masih pada nubi-nubi yang belum terlalu pintar ini kalau bahasa sopan ya. Bahasa kasar sih tol. Lol. Itu mereka pengen pintar nih Mas Eko. Lo kan juga katanya pas gue undang ke sini tuh, Sal, coba kasih gue pertanyaan dari anak PKL, jangan lo yang buat, ya nggak? Gini sih, kemarin di saat lo ngubungin ke gue, terus dibilang anak PKL pengen something belajar gitu ya. Kalau mau belajar, berarti lo punya mau. Kalau lo punya mau, berarti lo punya pertanyaan buat narasumber. Makanya gue bilang gue pengen tahu sebelum gue datang, lo punya pertanyaan apa gitu. Oke, sekarang nih anak-anak PKL nih ada beberapa pertanyaan nih, gue kasih mic-nya dulu, silakan kalian bertanya jawab dengan Mas Deko. Siapa duluan nih yang mau nih? Jangan nanya lagi ya gimana cara masuk sering sharing ya. Sebut nama. Saya dari Kelom Pencapir. Zaman-zaman Pak Harto banget anjing. Lahir di. Saya Zidan. Saya pengen nanya untuk klien selama ini ada yang paling repot gak gitu? Paling repot tuh paling apa gitu. Oke, satu. Tapi tetap dikerjain walaupun. Satu katanya, selanjutnya. Enggak, lo ada pertanyaan lagi nggak? Sistemnya mau satu orang dijawab apa? Lo sanggup menyimpan pertanyaan itu apa langsung jawab? Gue balikin lagi. Satu-satu dulu deh. Beda. Coba satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan lagi. Boleh? Pernah jadi fotografer mainstream nggak? Kan biasanya di acara-acara terus ganti tempat lagi kayak gunung atau apa gitu. Ganti tempat lagi apa? Maksudnya nemu kliennya yang mainstream gitu. Heeh. Pernah nggak nemu klien kayak gitu? Klien yang mainstream. Agak kurang jelas pertanyaan lo. Bingung gua. Klien yang mainstream tuh kayak gimana? Kalau ngomongin wedding gitu ya, misalkan kita bisa kelompokin di tradisional or internasional gitu kan. Mainstream kalau untuk wedding ya mainstream karena mereka udah ada template-nya gitu. Ya jam segini kita harus prepare, jam segini beauty shoot, jam segini akad nikah, kita ada beauty shoot lagi. Itu buat gua bukan mainstream tapi lebih ke template ya. Tiap hari emang udah pasti ketemu wedding tradisional ya kayak gitu. Nah, mainstream yang lo maksud gue bingung. Maksudnya kayak kan belakangan ini banyak fotografer yang apa namanya kadang suka foto di underwater gitu atau di
atas atau tinggi tempat tinggi Berarti beda cabang fotografi kali ya. Oh gitu. Jadi belum pernah kayak gitu. Gue belum deh kayaknya. Belum. Mungkin lebih tepatnya kayak gini. Kalau cabang fotografi yang lain diimplementasikan di wedding itu ada atau enggak, dan lu pernah jalanin atau enggak? Mungkin kayak gitu. Gue coba jawabnya di fotografi wedding itu lumayan banyak cabang fotografinya. Di situ ada foto lifestyle, lo moto produk kayak ada cincin, ada seserahan, atau ada dekor, atau ada foto makanan. Lo ada foto makanan juga di situ. Ada foto potret sih. Beauty itu ada foto potretnya. Di situ ada foto jurnalisnya, kita dokumentasiin. Lumayan komplit. Terus kalau emang zaman-zaman di foto beauty kita masih ada foto strobis, lo belajar foto lighting di situ. Jadi di fotografi wedding itu lumayan komplit yang kita aplikasiin di situ ya. Jadi kalau dibilang anti mainstream ya tergantung lo make teknik-teknik lo di situ deh. Kayaknya kayak gitu sih. Terus kalau pertanyaan lo satu lagi tadi, klien yang paling repot, ada satu atau beberapa vendor yang nurunin gue itu khusus itu anjing. Sumpah anjing. Tapi berhubung gue freelance dan gue sudah dibayar gitu, ya udah gitu, jadi dikerjain aja. Itu yang gue bilang kenapa gue pribadi dan beberapa teman yang kalau kerja kita sebenarnya ngebadut lagi sebenarnya. Sekarang gini deh, lo datang pagi-pagi jam 4 pagi ke ruang make up, dan kita juga manusia biasa yang punya emosi, dan lo masuk ke ruang makeup harus hai selamat pagi gitu, kayak orang MLM anjing. Dan lo harus bisa senyum, lo bisa ngehibur si klien buat, intinya kan gini ya, lo datang di hari H, lo di-hire sama vendor, dan lo sebagai freelance yang merepresentasikan si vendor tersebut gitu, lo harus ramah, lo harus bisa langsung ngeblend sama ambience di ruang makeup. Ya lo harus jadi orang lain gitu. Meskipun di rumah lo masih belum bayar listrik gitu, lo belum bayar kontrakan atau banyak cicilan yang lain, atau lo belum sarapan, orang nggak mau tahu itu gitu. Di satu sisi kayak gitu, kita harus bisa ngehandle dan manage diri kita sendiri dan coba berusaha ngehibur orang lain. Di sisi lain kita masih bisa ketemu sama rundown yang padat, ketemu WO yang kurang menyenangkan. Udah bagus belum bahasanya? Ketemu muak yang kurang menyenangkan juga gitu. Ya mau nggak mau kita coba nempatin diri ya di tengah, dan sebisa mungkin jadi orang yang menyenangkan di hari itu. Kayak gitu-gitu sih. Belum lagi kita ketemu klien yang tadi gue bilang ya, itu dia nurunin kita si vendor tersebut karena itu klien ribet gitu. Misalkan dia punya requestan A, B, C, D, tapi di hari H kita nggak dikasih waktu. Di hari H kita ngedirect dia, tapi dia dengan muka yang bete, kita juga nggak tahu ya. Mungkin dia punya masalah atau bipolar, kita nggak ngerti kan ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Mau nggak mau ya tetap kita handle ya. Lebih ke ngebadut sih, ngejob. Iya, grooming dan muka, suara semua penting sih. Di saat lo datang ke tempat dan lo bisa first impression gitu, klien lihat lo seneng gitu, itu penting banget sih. Lo di luar dari ruang makeup muka lo nyebelin, ngomong anjing, babi gitu dan lain-lain gitu, tapi udah masuk ke ruangan itu dan lo ketemu klien, semuanya harus sudah berubah, nggak bisa dibawa kayak gitu sih. Siapa lagi? Ayo langsung. Saya Zulfa mau ngasih pertanyaan tentang pernah gak ketemu pengantin yang ada gaun gitu yang ribet gaunnya, terus jadi susah dibuat bikin gaya? Ketemu gaun yang ribet? Ketemu pengantin yang gaunnya ribet? Pengantin gaun seringan kita ketemu di wedding internasional, terutama Chinese dan lain-lain. Nggak ketutup kemungkinan wedding nasional atau wedding tradisional ada juga yang pakai gaun. Dibilang ribet ada, entah itu lagi di wedding atau di pre-wedding. Tugas kita tetap sih di saat dia pakai gaun yang menurut kita ribet, sebenarnya sebelum hari H dia ngeliat gaun itu tuh cakep atau keren atau dan apalah bahasanya, dan dia pasti ngeluarin budget yang lumayan gede untuk
pakai wardrobe atau gaun itu. Ribet sih pasti, entah ketemu tempatnya kecil atau dan lain-lain, cuman tetap aja kita harus ya tetap masih bisa sih, masih bisa dieksplor dan lain-lain. Iya gitu. Kayak gitu. Terus selama jadi fotografer, kesannya apa sih? Selama jadi fotografer apa? Kesannya yang diambil jadi fotografer. Kesannya jadi fotografer. Balik lagi ke flashback ke belakang, kalau jadi fotografer itu kebetulan kan gue berangkatnya dari hobi ya. Apa yang gue jalanin, menurut gue sih ya, apa yang lo jalanin basicnya karena senang, suka, ya lo mau dibayar berapapun ya lo senang gitu. Oh, Kayak tadi gue sempet cerita ke belakang, gue sempet kerja nganter yang terbilang, maksud gue income gue lumayan oke lah ya. Tapi di situ balik lagi ke kenyamanan gue kerja dan cari uang, kayaknya nggak semata-mata itu doang deh yang gue cari, nggak duit doang gitu. Ya gue balik lagi ternyata gue suka motret, gue balik lagi motret, dan menurut gue itu bisa jadi pemasukan, dan kebetulan sekarang hari ini jadi mata pencarian. Ya udah gue jalanin aja. Jadi pengalaman berkesannya ya gue bisa cari duit dari apa yang gue suka sih. oh iya. Kebetulan jadi fotografer. Gitu. Ya udah, makasih ya Kak. Siap. Oke, siapa lagi? Halo Kak, nama Halo. saya Andin. Nah, di sini saya mau nanya nih ke Kakak, apa sih? Kenapa Kakak suka motret? Terus kenapa nggak Kakak jadi videographer atau fotografer atau editor gitu? Kenapa lebih suka motret dibanding jadi editor? Kenapa milih potret gitu? Suka motret, hobi lah, balik lagi ke hobi sih. Terus gue ada beberapa kali pengen juga sih nyoba jadi videographer gitu. Cuman berhubung equipmentnya belum bisa terpenuhi semua, kayaknya belum bisa dijalanin sih. Nggak berarti gue nggak suka jadi video, nggak gitu juga. Kebetulan nyamannya sekarang sih masih motret aja. Gue nggak pengen, takutnya gue launch gue sebagai videographer tapi hasilnya belum maksimal, kayaknya nggak bijak juga aja kayaknya kayak gitu. Editor gue nggak ngedit foto, gue ngedit sendiri meskipun dari handphone. Gue nggak bisa kayak fotografer lain yang ngedit dari laptop, nggak tahu kenapa. Handphone aja tuh. Gue handphone semua ngedit. Kalau emang gue ada editan layout dan lain-lain, paling gue lempar ke teman-teman paling. Tapi apa yang mau gue launch ke sosial media, gue ngedit dari handphone full. Kayak gitu sih. VSCO. Apa Lightroom? Lightroom. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih Kakak kayak down atau panik gitu pas lagi ada acara motret? Padahal itu acara penting, tapi Kakak tuh salah angle gitu, salah pemotretan. Pernah gak Kak? Salah angle. Lo salah posisi berdiri mungkin, jadi ketika di gereja atau di mana lo jadi nggak bisa pindah tempat gitu. Yang namanya salah angle atau kayak pengalaman eksekusi ya jatuhnya ya. Pengalaman eksekusi di saat lo kerja, itu pasti orang pernah gitu, meskipun sekali itu atau beberapa kali, itu pasti pernah. Cuman yang bikin kita belajar buat nanti ketemu lagi momen yang sama, ya dari situ kita bisa belajar dari kita yang salahnya. Oh, gue pernah salah nih, misalkan di saat akad, misalkan ya hal yang paling sakral di wedding, misalkan di saat akad kita harusnya angle sini nih gitu misalkan, tapi ternyata nggak keambil. Tapi alhamdulillahnya masih aman gitu di hari itu. Ya nanti di next job lagi lo nggak bakalan ngelakuin kesalahan yang sama, malah jadi bahan belajaran lo sih kayaknya. Kayak gitu-gitu sih. Udah segitu aja sih Kak. Makasih ya Kak jawabannya. Halo Kak, selamat sore. Saya Tegar Abdillah Putra. Di sini mau nanya tips biar bisa dapetin komposisi foto yang pas gitu, yang biar feel-nya dapet gitu. Gimana Kak caranya gitu? Yang harus diperhatiin. Gua masih terus belajar ya yang namanya kayak gitu. Lo harus banyak main sosmed, lo harus banyakin referensi visual. Manusia tuh punya keunikan, di saat lo ngelihat, lo punya memori visual yang bisa lo panggil kapan aja gitu. Tapi dengan lo ngelihat, kalau lo nggak ngelihat, lo nggak bakalan punya visual itu. Atau ya memang ada beberapa orang yang punya bakat visualnya bagus gitu, dia bisa ngebayangin lewat kepalanya doang gitu, isi kepalanya dia doang gitu. Tapi di saat lo nggak punya itu, ya lo harus effort, lo harus banyak nyontek, lo harus banyak lihat
referensi visual, entah di Instagram, entah di Pinterest dan lain-lain. Dan gue pribadi gue masih ngejalanin itu sih. Gimana lo nge-enrich visual lo, tapi lo cuma diem doang, kayaknya nggak bijak sih kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Di saat eksekusinya lo bisa bayangin foto ini tuh diambil dari angle mana, gue bakalan bikin sama persis atau enggak, itu pilihan ya. Iya. Tapi gue pribadi di saat lo mau belajar, kalau lo punya referensi visual, ya lo bikin yang sama persis aja dulu. Sisanya nanti lo baru modifikasi. Biar lo punya ciri khas sendiri sih. Kebetulan buat di fotografi atau karya apapun, menurut gue nggak ada yang orisinil sih. Pasti ada orang yang pernah buat, pasti. Apalagi di foto gitu ya. Jadi jangan pernah ngerasa lo paling hebat, itu karya orang, ngikutin karya lo, atau ada orang lain bilang kita sebagai follower atau dan lain-lain, karena jauh sebelum orang itu buat pasti ada yang pernah buat. Iya. Tinggal gimana cara lo ngasih pembeda aja biar lo nggak dibilang plagiator. Kayak gitu. Oke, jadi ini ada lagi sih Kak yang saya penasaran juga. Selain moto-moto preweddingan begitu, Kurang kenceng. selain moto-moto preweddingan, Selain moto-moto prewedding, pernah nggak sih kayak moto di street foto gitu kayak di Sudirman gitu? street photo. Street photo gue dulu sering sama anak-anak komunitas ya. Sebelum gue intens banget motret wedding, zaman-zamannya hunting, itu gue moto apapun lah. Entah ada teman ngajak foto landscape, hayu. Entah ada orang ngajak foto street di pasar, hayu. Kayak gitu. Ya karena biar lo tahu nih passion lo lebih nyaman tuh motret di mana gitu. Lo lagi suka tuh di mana. Meskipun ada yang fotografer street terus dia masuk ke wedding, terus weddingnya fotonya street banget, itu ada. Lo suka foto yang landscape, terus diimplementasikan, diaplikasiin di wedding, fotonya bisa kayak gitu-gitu, nggak ketutup kemungkinan gitu. Jadi tinggal lo explore aja lo sukanya di mana. Jadi semua cabang fotografi kalau emang bisa lo cobain aja dulu, nggak ada yang larang. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah ya udah Kak, sekian pertanyaan dari saya, segitu aja. Siap, Makasih. terima kasih. Sama-sama. Tadi ada nggak? Oke. Selamat sore Bang, nama Sore, saya Bang. Ahmad Sandi. Siap. Baru kenal juga sama Bang Faisal. Ya bisa dibilang sekarang lagi intens deket banget sama Bang Faisal lah. Untuk sekarang saya juga masih punya vendor, sama basicnya sekarang lebih ke video. Kebetulan saya juga ngajak teman dan lagi kehujanan juga di jalan, kayaknya nggak keburu juga kan. Nah, pertanyaannya sih singkat aja Bang. Setelah kayak hampir beberapa bulan ini kita baru sembuh lagi nih dari dunia preweddingan gitu, maksudnya udah mulai rame lagi, nah ada nggak sih saya sendiri sih merasa kayak kehilangan karakter karena udah jarang motret, udah jarang video, udah jarang segala macam. Nah, untuk memulihkan rasa feelingnya itu dapat, biasanya tuh Abang gimana nih biar kembali lagi ke kekuatan utamanya nih, powernya tuh biar balik lagi tuh, entah itu motret, entah itu nanti Abang punya bisnis, Abang biasa atau video atau foto, atau meng-hire ke tim, itu seperti apa sih Bang? Oke, gue ngomong by ini aja ya, by pengalaman teman gue. Ada beberapa teman gue yang sempat bosen gitu misalkan motret. Dia treatment yang dia lakuin gitu ya, dia sempat vakum dulu. Dia vakum, dia coba bahasa anak sekarang, bahasa anak Jaksel, healing. Healing tai anjing lah. Dia healing dulu, dia coba apa ya? Coba cari jati dirinya dulu. Sampai akhirnya dia balik lagi. Dia coba tahu dulu nih ke dalam, dia coba ngobrol sama dirinya sendiri dulu, dia masih suka enggak di situ. Karena kalau emang lu udah bosan dan lu coba mikir sendiri dan lu coba tanya ke diri lu sendiri, ternyata lu emang bosan buat jalanin, ya itu nggak bisa dipaksain. Tapi kebetulan temen gua nemu jawaban sendiri dan dia coba beralih gaya motretnya kayak gitu-gitu. Akhirnya dia bisa balik lagi dan stunning lagi kayak gitu-gitu. Entah lu coba banyakin referensi visual lagi, atau ada beberapa cabang fotografi yang sebenarnya belum lo lihat, atau beberapa visual yang belum lo lihat, dan coba, yang penting sih gimana caranya lo munculin rasa penasaran lo lagi sih, lebih kayak gitu ya. Cuman kalau emang lo udah bosan ya nggak bisa dipaksain.
Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tadi kan sempet ngelihat sedikit nih perkembangan dari kayak IG pribadinya abang, sempat mampir ke freelance ke vendor-vendor besar. Nah, bisa cerita sedikit nggak bang, bisa di titik mana tuh abang bisa diterima di vendor lain? Karena mungkin foto abang bagus atau misalnya abang punya target yang bisa sampai sana, atau karena biar bisa diakui juga. Ada nggak sih bang titik-titik goalsnya abang ke depan, sebelum-sebelumnya sampai sekarang gitu, yang udah tercapai sama yang belum tercapai mungkin? Treatment yang gue jalanin sih, gue berangkat dari komunitas, gue belajar motret, gue coba selalu perbaikin visual gue coba selalu cari teman baru, gue coba selalu cari lihat perkembangan visual yang beredar, gue coba selalu lihat vendor yang lagi keren apa, gue coba perbaikin teknik gue bisa bikin seperti itu atau enggak. Baik lagi, gue akan selalu bikin apa yang gue pengen gitu. Di saat gue udah bisa bikin, ya kalau bisa kasih pembeda gitu. Kalau emang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Sah-sah aja kok kita ngikutin foto orang gitu. Meskipun yang diikutin kesel, bodo amat. Tau lo nggak punya hak cipta gitu. Ya meskipun sebenarnya hak cipta itu selalu diperjuangin sama semua kreator seni lah ya, dimanapun. Meskipun ada kode etik yang nggak tertulis gitu. Cuman ya sah-sah aja kalau lo pengen ngikutin karya orang dan lo suka, atau setelah lo bikin lo launch di online dan dimana buat dilihat orang, kayak gitu-gitu sih. Ada nggak tempat yang memang suatu job atau wedding, foto selain wedding yang benar-benar kalau wah karya gue ini paling keren, pernah nggak bang ngerasa gitu? Opini apa ya kayak gitu ya? Opini pribadi boleh. Opini pribadi. Terus lo bilang karya gue keren, kayaknya hampir dihindarin setiap orang deh. Karena itu cikal bakal star syndrome ya. Kalau menurut gue nggak bakalan bilang karya gue keren, gue nggak bakalan bilang karya gue paling keren gitu. Ya sebisa mungkin lebih ke gue pernah ngeliat visual keren dan gue coba bikin kayak gitu sih. Karena di saat lo udah nyanjung diri lo sendiri gitu ya, ya mungkin buat sebagian orang lo kayak ngasih reward atau gift buat diri lo sendiri gitu, bentuknya pujian dan lain-lain. Cuman buat gue itu gue hindarin sih. Di saat orang lihat keren dan suka, atau dengan indikator di saat lo upload terus banyak likes-nya, itu sah-sah aja kan. Ya menurut gue kayak gitu juga ya buat motivasi diri sendiri. Ya hasilnya gitu, di saat kita punya teman banyak, atau kita sebagai freelance kita di vendor di hire sama vendor-vendor yang keren dan bagus, ya itu hasil kerja keras kita aja. Gitu. Terus terakhir nih bang, terakhir. Doyan. Disuruh nanya sih. Lebih penting branding freelance kita pribadi, atau memang lebih baik branding vendor kita pribadi? Kan ada juga yang memang orang yang penting ini. Menurut opini abang sendiri tuh seperti apa? Buat gua itu lebih ke pilihan lu mau fokus kemana. Di saat lu punya vendor dan lu mau coba gedein branding vendor lu, itu harus seiring sama nama lu sendiri. Paham nggak sampai sini? Paham. Buat beberapa temen gue yang punya vendor oke, dia coba branding dirinya sendiri juga gitu. Ada yang beberapa temen gue jalanin punya vendor gitu, dia ngiklan ditujuin bukan buat klien, tapi ditujuin buat halayak ramai, entah itu fotografer juga, entah itu vendor juga. Mungkin ini dijalanin sama Axio juga ya. Pasti semua orang juga punya, semua vendor punya stigma Axio tuh keren ya vendor, padahal yang nyebut vendor juga. Berarti treatment yang si Axio jalanin berhasil. Jadi di saat dia mau gedein nama vendor, dia ikut gedein juga nama kreatornya gitu. Sedangkan kan kayak Axio gitu, dia jualan as a name ya, jualan by name gitu. Dan itu kan namanya gede-gede banget gitu. Nah itulah yang kayak gitu-gitu penting, gimana caranya lu jualan mahal, branding lo naik, tapi kreator lo juga naik gitu, atau si fotografer, videografer itu naik beriringan gitu. Jadi di saat dia jualan mahal, semuanya sah gitu. Kayak gitu. Terima kasih bang, terima kasih. Oke, tadi udah dapat banyak pertanyaan nih dari anak-anak PKL, sama ada rekan seprofesi kita juga nih, Mas Sandi nih. Ini Mas Eko, gue tadi baru kepikiran nih, kan sekarang lagi zaman nih orang
ngejual preset? Lu nggak ada kepikiran begitu? Ada beberapa orang nanyain preset gua. Heeh. Vendor mana ya? Pekanbaru apa mana gitu, gue lupa. Gue bilang, lu kasih ke gue deh. Gue bilang navnya yang outdoor sama indoor. Udah gue warnain dari handphone, gue ekspor DNG, gue kasih. Nggak gue suruh beli. Jadi lu kasih aja Kasih tuh? aja. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Gue ngerasa preset gue masih belum pantas buat dibayar sih. Ya udah gue bagi aja gitu. Guys, jadi yang mau preset gratisan DM aja. Nggak gitu, anjing. Enggak ya? Nggak gitu konsepnya. Oke. Lah kirain. Terus kalau yang gue tahu nih ya, lu kan masih jarang tampil secara online. Gua nggak tahu deh, lu sering IG live gitu-gitu nggak? Nggak. Kalau Oyon kan lumayan sering, Gema juga kayaknya, Jivo dan kawan-kawan tuh sering. Padahal kan lu lumayan tenar lah di anak-anak komunitas. Kenapa lu nggak melakukan kayak gitu? Ngerasa belum pantas aja. Anjay. Lah Iya. gue ini apaan? Gue ngerasa belum pantas aja. Gue masih belum bisa ngobrol kayak gini sebenarnya. Ini juga gue nggak, sebenarnya kan gue nggak tahu kalau mau di podcast. Berhubung Jebakan, udah gue jebakan yain, Batman ya udah anjing lah gue bilang. Berhubung gue udah yain, ya udahlah, ya udah yuk. Tapi nyaman-nyaman aja kan? Gue ada pikiran pengen bikin podcast juga. Emang ada pikiran buat ngobrol-ngobrol kayak gini sama fotografer dan lain-lain. Cuman ya belum realisasi aja. Nah guys, jadi mudah-mudahan nih Mas Eko juga punya podcast, punya konten yang biar kita semua nih ketularan nih. Gimana sih dia bisa, dia freelance berarti di harga lo pernah dibayar 3 juta ke atas dong ya? Pernah? Wedding? Pernah. Tuh, gua aja belum pernah dibayar wedding 3 juta ke atas, dia udah pernah nih. Jadi Tapi ada lagi gini, lo Apa? bisa ngehargain diri lo berapapun ya. Di saat lo dapet klien dan deal sama lo, itu kan berarti lo dibayar udah lebih dari Iya. harga rate biasa. Gue beberapa kali misalkan gue dapet klien sendiri gitu ya, gue ngehargain diri gue 5 juta. Misalkan di invoice gue sendiri, gue harus turun dan fee yang buat gue 5 juta. Itu kan berarti lo udah dibayar mahal coy. iya, tapi maksud gua itu kan ya punya lu. Maksud gua yang orang lain tuh, vendor lain sampai berani bayar segitu, berarti kan ya ada sesuatu yang sebenarnya sih teman-teman di komunitas kita ataupun di luar komunitas tuh bisa pelajarin dong biar sekeren lo kan. Nggak keren-keren banget lah. Itu segitu keren lah. 3 juta lo pernah dibayar 3 juta? Tuh parah kan, ini 3 juta coy ke atas. Rezeki aja itu mah. Oh, tetep aja merendah aja nih. Oke guys, ini udah hampir 2 jam kali ya? Sejam lebih ya? Ya sejam lebih kita ngobrol-ngobrol. Walaupun masih banyak sih gue rasa penasarannya, tapi buat next lah ya. Sekarang kita jangan banyak-banyak, ntar yang nonton juga paling baru 5 menit udahan. Harusnya sih enggak sih, kalau ntar gue tulis namanya Deko si Raja Freelance. Bacot, Raja Bacot. Oh, Raja Bacot. Mana komunitas tit gitu. Insya Allah jadi clickbait. Oke, Hai Mas kalian Eko. komunitas Tit. Anjing Ada lah. nggak kata-kata ya apalah ya, selalu mau ngomong apa selalu dah ke yang nontonin ini nih. Nggak ada ih. Masih main aman. Main Oke, aman aja. Main aman. Thank you deh Mas Eko. Thank you, Udah thank you, datang. thank you. Mudah-mudahan nanti nama obrolan kita ini ada manfaatnya nih buat Amin. orang yang nontonin. Jadi bisa freelance dibayar 3 juta. Nah, cuma 1000-an doang. Oke, sampai ketemu lagi di podcast apa namanya tadi? Nubi Sabi. Ciao, gue Faisal Tarif.